Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan memasuki pekan penata layanan hari yang ketiga. Firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 78 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, berkata demikian. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi bahan renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita melihat atau ikut dalam perlombaan lari estafet? Kalau kita bisa lihat bahwa kekuatan, kecepatan, keahlian, dan daya tahan dituntut dari para atlet lari estafet. Namun, ada bagian yang tidak kalah penting ketika perlombaan estafet itu, yaitu ketika tongkat estafet diteruskan dari satu atlet ke atlet berikutnya. Jika ada ketertundaan sedikit saja, atau tongkat itu jatuh dan terlepas, maka mereka akan kalah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen juga diibaratkan sedang mengikuti perlombaan lari estafet. Kita membawa tongkat iman dan pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya. Dan hari ini Alkitab menyatakan kepada kita pentingnya tugas itu, pentingnya tongkat itu dari angkatan satu ke angkatan yang berikutnya. Mengawali mazmurnya, Asaf yang merupakan kepala paduan suara di kebaktian yang diangkat oleh Raja Daud, memulai dengan mengundang umat Allah untuk mendengar baik-baik. Dalam bahasa Ibraninya azan, dalam bahasa Karo yaitu begikenlah, yang berarti mendengar dengan penuh perhatian dan menaatinya. Artinya di sini pemazmur menyampaikan bahwa hal yang ingin dia sampaikan adalah hal yang penting, yaitu tentang pengajaran dan pengalaman mereka bersama Tuhan. Belajar baik-baik dan mendengarkan sejarah bukan hanya untuk mengingat jasa para pahlawan pada saat itu, tetapi supaya mereka tidak melupakan Tuhan dan juga berbagai karya Tuhan bagi umat Israel. Mazmur ini digubah untuk mengingatkan Israel tentang mengapa demikian banyak hal-hal yang mendatangkan hukuman berat dari Tuhan yang menimpa mereka di sepanjang sejarah, tetapi juga memperlihatkan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi umatnya. Pemazmur mengingatkan
bahwa semua pengajaran dan pengalaman itu untuk diceritakan kembali. Pengajaran dan pengalaman itu tidak boleh hanya sekedar disembunyikan, agar setiap angkatan, setiap keturunan dari umat Israel akan memuji Tuhan atas perbuatan-perbuatannya yang besar dan yang ajaib. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang keempat, pemazmur mengajak mereka untuk tidak bosan-bosan menceritakan kisah yang pernah terjadi tentang karya penebusan dan pembebasan yang sudah dilakukan Tuhan kepada generasi-generasi yang akan datang. Tujuan dari cerita ini, ketika dikisahkan kembali sejarah ini dengan terus-menerus, bukan hanya semata-mata untuk dapat menghafal segala data historis, data sejarah, tetapi mengingatkan mereka untuk bisa belajar dari kegagalan nenek moyang mereka dan berusaha dengan tekun untuk bisa menjauhi ketidakpercayaan dan ketidaksetiaannya kepada Allah. Sehingga jikalau mereka mengingat sejarah ini akan menumbuhkan iman mereka, mendatangkan ketaatan, dan juga menumbuhkan harapan di dalam Tuhan. Dan untuk dapat menjaga agar generasi yang berikutnya tidak tersesat dalam ketidakpercayaan dan pemberontakan seperti apa yang sudah dialami oleh generasi-generasi sebelum mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Israel juga harus mengingat bahwa setiap hukuman Tuhan yang sudah ditimpakan kepada mereka adalah akibat dari ketidaktaatan dan ketidaksetiaan serta pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Allah. Israel juga harus mengingat bahwa kasih setia Tuhan adalah yang membawa nenek moyang mereka untuk keluar dari perbudakan, dan Tuhan menyertai mereka sepanjang perjalanan di padang gurun. Tuhan memimpin mereka memasuki tanah Kanaan dengan tidak melupakan perbuatan Tuhan yang ajaib, tidak melupakan perintah-perintah Allah. Maka keturunan Israel akan tetap percaya dan menaati Tuhan, serta tidak melakukan kesalahan yang sama seperti kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan nenek moyang mereka sebelumnya. Dan Mazmur ini merupakan pengajaran dan peringatan bagi bangsa Israel kepada setiap generasi agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh harus dipahami bahwa mengajarkan firman Tuhan dan menceritakan tentang sejarah karya Tuhan kepada anak-anak ini bukan soal pilihan. Tidak bisa kita memilih mau menceritakan atau tidak, tetapi menceritakan ini merupakan sebuah perintah yang diberikan Allah kepada umatnya. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, Ia memberikan kasih karunia untuk kita bisa melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejarah bangsa Israel menjadi pengajaran bagi kita saat ini untuk tidak mengulanginya, tidak lagi lupa akan perintahnya, jangan lagi tidak taat, tidak setia, dan memberontak kepada Allah. Dan saat ini, di masa-masa pandemi ini, kita boleh melihat lagi bagaimana sejarah hidup kita, bagaimana Tuhan bekerja terus-menerus dan menuntun kita hingga sampai saat ini. Bagaimana perbuatan Tuhan, berapa banyak yang sudah Tuhan lakukan dan sudah Tuhan berikan kepada kita. Betapa besar kasih Allah yang sampai saat ini sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. Hari ini kita diajak untuk hidup dengan penuh kasih, rendah hati, taat dan setia kepada Tuhan. Tugas kita adalah melayani, bersekutu dan bersaksi
apakah yang sudah bisa kita saksikan bagi dunia ini? Bukan hanya sekedar kesuksesan, bukan hanya sekedar keluarga, pekerjaan, jabatan, namun juga perbuatan Tuhan dalam keluarga, perbuatan Tuhan dalam pekerjaan, perbuatan Tuhan dalam kehidupan anak-anak di dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah bukunya Andar Ismail menuliskan bahwa kehidupan keluarga sehari-hari adalah kelas katekisasi atau kelas pendidikan agama Kristen. Dan siapakah yang menjadi gurunya? Gurunya adalah orang tua. Kelas ini jauh lebih menarik dan relevan, sebab penjelasannya tidak perlu memakai papan tulis, tetapi melalui contoh konkret, contoh nyata, praktek secara langsung dari keluarga. Keluarga berfungsi untuk bisa menjadi sekolah dan gereja yang efektif. Proses pendidikan di keluarga terjadi terus-menerus. Orang tua bertugas secara rangkap menjadi guru dan juga menjadi pendeta bagi anak-anaknya, sehingga orang tua bersedia menceritakan bagaimana kasih dan perbuatan Tuhan yang ajaib kepada anak-anak, sehingga kita bertanggung jawab menjadi dan membawa pengaruh bagi generasi mendatang dengan hidup kita bagi Kristus yang kita laksanakan hari ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.